Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang tampak sederhana, tetapi mampu mengguncangkan seluruh kawasan Timur Tengah. Ribuan warga Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa, sementara sejumlah pengunjung Yahudi melakukan doa secara terbuka di dalam kawasan tersebut. Tidak ada ledakan, tidak ada pertempuran besar. Namun Yordania segera mengeluarkan peringatan dan mendorong negara-negara Arab serta Islam menggelar pertemuan darurat. Mengapa satu kunjungan dan kegiatan singkat di tempat suci dapat memicu kekhawatiran regional? Apakah ini hanya persoalan kebebasan beragama? Atau tanda bahwa aturan lama di Al-Aqsa mulai berubah secara perlahan? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Konflik besar di Timur Tengah tidak selalu dimulai dengan suara ledakan, deru pesawat tempur, atau pergerakan kendaraan lapis baja. Terkadang, tanda pertama justru muncul dari langkah kaki yang memasuki halaman tempat suci, lalu berubah menjadi peringatan politik yang menyebar ke berbagai negara. Pada 23 Juli 2026, ribuan warga Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur untuk memperingati Tisha B'Av, Hari Berkabung dalam tradisi Yahudi. Kunjungan itu berlangsung di bawah pengamanan polisi Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, juga terlihat memasuki kawasan tersebut bersama sejumlah tokoh dan pengunjung lainnya. Pada hari yang sama, sejumlah pengunjung Yahudi dilaporkan melakukan doa secara terbuka di dalam kompleks. Bendera Israel juga terlihat dikibarkan, sementara dua tenda dilaporkan dipasang oleh kepolisian Israel. Tidak ada bangunan yang dihancurkan, tidak terjadi baku tembak besar, tidak ada rudal yang diluncurkan dari kawasan itu. Namun beberapa jam kemudian, reaksi politik mulai bermunculan. Fakta inilah yang membuat kejadian tersebut terasa berbeda. Tidak diperlukan korban jiwa untuk mengaktifkan alarm diplomatik. Di lokasi yang menyimpan sejarah panjang perebutan kekuasaan, perubahan tata cara dapat dipahami sebagai langkah awal menuju perubahan hak, pengelolaan, dan kendali politik atas seluruh kawasan suci itu sendiri. Yordania, Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Turki, Pakistan, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka menilai kegiatan tersebut sebagai tindakan yang dapat mengubah keadaan di dalam kompleks Al-Aqsa. Peringatan itu muncul bukan karena satu agama sedang dipersoalkan, melainkan karena setiap kegiatan di kawasan tersebut berkaitan dengan aturan yang telah dijaga selama puluhan tahun. Bagi umat Islam, kompleks itu merupakan lokasi Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat suci terpenting dalam Islam. Bagi umat Yahudi, kawasan yang sama dikenal sebagai Temple Mount, tempat yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sejarah dan keyakinan mereka. Dua hubungan keagamaan yang sangat kuat bertemu di ruang yang sama, sehingga gerakan yang tampak kecil dapat dibaca sebagai perubahan besar. Di banyak tempat, doa merupakan hubungan pribadi antara manusia dan keyakinannya. Namun di Al-Aqsa, waktu kunjungan, jalur masuk, pengawalan polisi, penggunaan simbol, dan bentuk ibadah dapat dianggap sebagai tanda mengenai siapa yang memiliki kewenangan. Bagi kelompok Yahudi yang mendukung hak berdoa di kawasan itu, kegiatan tersebut dipandang sebagai bagian dari kebebasan beragama. Mereka menilai umat Yahudi juga memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan lokasi tersebut. Namun bagi warga Palestina dan pemerintah Yordania, kekhawatiran muncul ketika praktik baru dilakukan berulang kali, mendapat pengawalan, lalu perlahan dianggap sebagai keadaan biasa. Sebuah aturan tidak harus dihapus melalui pengumuman resmi. Aturan itu dapat kehilangan kekuatannya ketika pelanggaran terhadapnya terus dibiarkan. Karena itulah kunjungan pada 23 Juli 2026 dianggap lebih besar daripada durasinya. Yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang berdoa pada hari itu, tetapi siapa yang akhirnya dapat menentukan aturan di dalam kompleks tersebut. Menurut Anda, apakah kegiatan keagamaan di tempat suci seperti Al-Aqsa harusnya dibebaskan sepenuhnya atau tetap dibatasi demi mencegah konflik yang lebih luas?
Namun untuk memahami mengapa satu doa dapat memicu peringatan regional, kita harus membongkar aturan lama yang hampir 60 tahun menjaga keseimbangan rapuh di tempat tersebut. Untuk memahami mengapa kunjungan pada 23 Juni 2026 memicu kecemasan besar, kita harus kembali ke 17 Juni 1967. Beberapa hari setelah Israel menguasai Yerusalem Timur dalam Perang 6 Hari, Menteri Pertahanan Israel, Moshe Dayan, bertemu dengan pimpinan Muslim dan pengurus wakaf di Kompleks Al-Aqsa. Dari pertemuan itu lahir pengaturan yang kemudian dikenal sebagai status quo. Dalam praktiknya, wakaf Islam tetap mengelola kegiatan keagamaan dan urusan sipil di dalam kompleks. Kepolisian Israel menangani keamanan dan akses menuju kawasan. Umat Muslim menjalankan ibadah di dalam kompleks, sedangkan pengunjung non-Muslim diperbolehkan masuk pada waktu tertentu dengan berbagai pembatasan. Salah satu pembatasan terpenting adalah larangan melakukan doa terbuka bagi pengunjung non-Muslim. Tujuannya bukan menghapus hubungan sejarah atau keyakinan mereka terhadap kawasan tersebut. Aturan itu dibentuk untuk mencegah tempat suci yang sangat sensitif berubah menjadi pusat bentrokan baru. Fakta uniknya, status quo tidak berdiri sebagai satu undang-undang lengkap dengan pasal yang menjelaskan seluruh kegiatan secara rinci. Pengaturan tersebut terbentuk melalui keputusan pemerintah, kebiasaan lapangan, kebijakan keamanan, dan kesepakatan politik yang dipertahankan selama puluhan tahun. Kondisi itu membuat status quo memiliki dua sisi. Ia tampak kuat karena semua pihak memahami batas yang harus dijaga. Namun ia juga rapuh karena kekuatannya bergantung pada pelaksanaan sehari-hari. Ketika petugas berhenti menegakkan satu larangan, keadaan dapat berubah meskipun tidak ada dokumen resmi yang dicabut. Pada 26 Oktober 1994, Israel dan Yordania menandatangani perjanjian damai. Dalam perjanjian itu, Israel mengakui peran khusus Yordania terhadap tempat-tempat suci Islam di Yerusalem. Peran tersebut kembali ditegaskan pada 31 Maret 2013 melalui kesepakatan antara Raja Abdullah II dan Presiden Palestina, Mahmud Abbas. Melalui wakaf, Yordania mengatur kegiatan keagamaan, petugas, perawatan bangunan, dan berbagai kebutuhan di dalam kompleks. Namun akses fisik serta pengamanan tetap berada dalam pengaruh besar kepolisian Israel. Artinya, dua pihak memiliki kewenangan berbeda di tempat yang sama. Persoalan mulai muncul ketika praktik di lapangan bergerak lebih cepat daripada aturan yang dinyatakan resmi. Sejak sekitar 2018, doa Yahudi dalam bentuk terbatas mulai lebih sering terlihat di bagian tertentu kompleks. Setelah itu, kegiatan serupa dilakukan semakin terbuka, melibatkan kelompok lebih besar, dan terkadang dihadiri tokoh politik Israel. Pemerintah Israel tetap menyatakan bahwa kebijakan resmi tidak berubah. Namun bagi Palestina dan Yordania, keadaan lapangan justru menunjukkan arah berbeda. Sesuatu yang dahulu dihentikan mulai ditoleransi, sesuatu yang sebelumnya jarang terlihat mulai dilakukan berulang kali. Belum ada bukti bahwa seluruh perkembangan tersebut merupakan bagian dari satu rencana resmi pemerintah Israel. Meski demikian, dampaknya tetap terasa karena perubahan kewenangan tidak selalu memerlukan perintah tertulis. Ketika petugas membiarkan kegiatan yang sebelumnya dibatasi, toleransi itu dapat berubah menjadi kebiasaan. Setelah berlangsung cukup lama, kebiasaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut hak yang lebih luas pada masa mendatang oleh kelompok pendukungnya sendiri. Inilah pola perubahan bertahap. Sebuah keadaan tidak diganti melalui satu keputusan besar, tetapi melalui langkah kecil yang terus diulang. Setelah kebiasaan baru terbentuk, pihak yang mencoba menghentikannya dapat terlihat seperti pihak yang sedang mengubah keadaan. Menurut Anda, apakah status quo masih benar-benar berlaku apabila aturan tertulis tetap sama, tetapi praktik di lapangan terus bergeser? Di bagian berikutnya, kita akan melihat mengapa perubahan kecil di Al-Aqsa tidak hanya mengusik Palestina, tetapi juga menyentuh kewibawaan Yordania, tekanan dalam negeri, dan stabilitas seluruh kawasan. Ketika kunjungan besar di Kompleks Al-Aqsa pada 23 Juli 2026, Yordania tidak menunggu munculnya bentrokan terbuka. Pada hari yang sama, Aman bergabung dengan sejumlah negara Arab dan Islam untuk mengeluarkan kecaman bersama. Bagi Yordania, kejadian itu bukan sekedar persoalan antara Israel dan Palestina. Perubahan di Al-Aqsa juga menyentuh kewibawaan kerajaan, tanggung jawab sejarah, dan stabilitas politik di dalam negeri. Posisi Yordania memang sangat berbeda dibandingkan negara lain. Melalui wakaf Islam,
Kerajaan Hashemite memiliki peran penting dalam pengelolaan tempat-tempat suci Islam di Yerusalem. Wakaf mengatur kegiatan ibadah, merawat bangunan, menempatkan petugas, serta menangani kebutuhan sehari-hari di dalam kompleks. Peran tersebut memiliki akar panjang. Pada 1924, tokoh-tokoh Palestina memberikan pengakuan kepada Syarif Hussein bin Ali untuk membantu menjaga tempat-tempat suci di Yerusalem. Hubungan itu kemudian berkembang menjadi dasar perwalian Hashemite yang terus dipertahankan oleh Kerajaan Yordania. Karena itulah, perubahan praktik di Al-Aqsa dapat menghasilkan 3 tekanan sekaligus. Tekanan pertama datang dari Yerusalem. Apabila keputusan mengenai akses, doa, simbol, jalur masuk dan pengamanan semakin ditentukan oleh kepolisian Israel, wakaf dapat tetap disebut sebagai pengelola, tetapi kehilangan ruang nyata untuk menentukan apa yang berlangsung di dalam kompleks. Tekanan kedua datang dari kawasan. Selama puluhan tahun, Yordania membangun posisi diplomatik sebagai pelindung tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Jika peran tersebut melemah, pengaruh Yordania di hadapan negara-negara Arab dan Islam juga dapat dipertanyakan. Tekanan ketiga datang dari dalam negeri. Isu Palestina dan Al-Aqsa memiliki hubungan emosional yang kuat dengan masyarakat Yordania. Banyak warga memandang perlindungan tempat suci itu sebagai tanggung jawab langsung kerajaan. Karena itu, kemampuan pemerintah mempertahankan perannya di Yerusalem dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan negara. Pada 4 Agustus 2026, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, memperingatkan bahwa perubahan di Al-Aqsa dapat memicu konflik agama yang dampaknya melampaui Palestina dan Yordania. Sehari kemudian, pada 5 Agustus 2026, Yordania mendorong pertemuan darurat yang melibatkan negara-negara Arab dan Islam untuk membahas perkembangan tersebut. Langkah itu menunjukkan satu hal penting. Yordania berusaha menghentikan perubahan sebelum perubahan tersebut diterima sebagai keadaan baru. Al-Aqsa memiliki kemampuan menghubungkan berbagai persoalan yang sebelumnya tampak terpisah. Ketegangan di sana dapat memicu demonstrasi di tepi barat, kemarahan di Gaza, tekanan terhadap pemerintah Yordania, tanggapan kelompok bersenjata di Lebanon, serta protes di berbagai negara Islam. Bahaya terbesarnya bukan hanya tindakan satu pihak. Bahaya muncul ketika semua pihak merasa ruangnya sedang dikurangi, lalu bertindak lebih keras sebelum lawannya mengambil langkah berikutnya. Dalam keadaan seperti itu, satu kunjungan dapat berubah menjadi rangkaian aksi dan balasan. Karena itu, respons diplomatik perlu diikuti langkah yang dapat diukur. Setiap perubahan waktu kunjungan, pembatasan jamaah, kegiatan ritual, penggunaan simbol dan tindakan polisi harus dicatat secara terbuka. Protokol mengenai kewenangan wakaf juga perlu diperjelas agar istilah status quo tidak hanya diulang setelah krisis. Tanpa mekanisme pengawasan bersama, setiap kejadian akan kembali diperdebatkan, sementara kebiasaan baru terus terbentuk di lapangan tanpa koreksi yang berarti secara perlahan. Menurut Anda, apakah pertemuan darurat dan tekanan diplomatik cukup untuk menjaga status Al-Aqsa, atau diperlukan aturan tertulis yang lebih tegas dan dapat diawasi bersama? Namun pertanyaan yang lebih besar masih tersisa. Jika perubahan kecil terus berulang tanpa keputusan resmi, siapa yang akan menyadari bahwa keseimbangan lama telah hilang sebelum krisis berikutnya benar-benar meledak? Peristiwa di kompleks Masjid Al-Aqsa kembali menunjukkan bahwa konflik besar tidak selalu diawali oleh ledakan. Terkadang perubahan kecil dalam aturan, kebiasaan, dan kewenangan justru menjadi tanda pertama bahwa keseimbangan lama mulai bergeser. Selama status quo terus diperdebatkan, setiap kunjungan, simbol, dan kegiatan keagamaan akan tetap memiliki dampak politik yang jauh melampaui tembok Yerusalem. Tantangan terbesarnya adalah menjaga tempat suci tersebut tanpa menghapus hak, identitas, dan hubungan sejarah pihak lain. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.